Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Nelly selaku pengelola Bimba AIUEO Kids Education Center Management. Yang saya cintai dan yang saya hormati kepada seluruh motivator Bimba AIUEO Kids Education Center Management dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Lisna Oktiani. Di sini saya akan berceramah tentang ibu sebagai madrasah pertama. Para motivator hebat yang insya Allah Allah muliakan. Perempuan merupakan makhluk hidup yang paling mulia yang harus kita hormati dan kita jaga kehormatannya. Apalagi perempuan bukanlah sosok yang rapuh, betul? Ya, mereka lahir dari bumi, semuanya adalah perempuan yang tangguh. Bahkan laki-laki yang paling kuat di dunia ini berasal dari rahim seorang perempuan. Makhluk hidup yang bernama ibu adalah sosok malaikat yang wajib kita jaga dan hormat sampai hembusan napas terakhir. Bahkan tak ada yang bisa melebihi cinta atau kasih sayang sosok seorang ibu terhadap anak dan tak mampu membalas apa yang sudah ibu berikan kepadanya. Karena malaikat yang bersosok ibu adalah perempuan yang hebat yang pernah melahirkan kita ke dunia ini. Betul? Lalu, kenapa julukan madrasah pertama jatuh kepada seorang ibu? Ada yang tahu? Kita akan bahas bersama-sama. Menurut bahasa Arab, madrasah adalah sekolah. Betul. Sedangkan sekolah pertama kali dalam kehidupan yaitu ada di rumah yang mana pendidikan pertama itu diberikan oleh orang tua, khususnya oleh seorang ibu. Hal tersebut bisa terjadi karena selama kandungan ibu, secara tidak langsung ibu telah mengajarkan buah hatinya tentang cinta dan kasih sayang, serta sebagainya. Nah, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi mempunyai keunggulan dapat mencerdaskan otak seorang bayi dalam kandungan. Melalui alat yang ditempelkan di perut seorang ibu, alat yang dimaksud itu adalah Baby Plus. Bahkan, beberapa orang tua selalu mengharapkan anak-anaknya pintar, lalu mampu tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam aspek seperti emosional, kecerdasan spiritual, atau lainnya. Namun, seorang anak memiliki kemampuan yang berbeda dengan satu sama lainnya, itu tidak serta-merta semuanya sama. Tentunya, sebagai orang tua, jangan pernah membandingkan antara anak ini dengan anak lainnya. Hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat buruk. Suatu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak adalah nasihat serta arahan dari sosok orang tua, khususnya seorang ibu. Sosok perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga pastinya memiliki waktu luang di rumah untuk anak, betul? Ya, dan anak merasa lebih dekat dengan sang ibu. Kemudian, kewajiban seorang ibu adalah mengajarkan kebaikan kepada sang anak. Menjadi seorang ibu selalu menginginkan sang anak mampu lebih baik dari orang tuanya, entah dari segi pendidikan maupun spiritual ataupun yang lainnya. Lalu, mengapa perempuan harus berpendidikan? Ada yang tahu? Kita bahas bersama. Para motivator hebat yang berbahagia, seorang ibu adalah tempat madrasah pertama kali untuk sang anak. Oleh karena itu, membutuhkan keterampilan dan sifat yang mampu membentuk kecerdasan.
Hal tersebut dapat diperoleh dari sifat perempuan ketika ingin menjadi sang ibu. Sosok seorang ibu akan terlihat pada diri seorang perempuan ketika mengambil pilihan untuk berumah tangga. Ya, sejatinya perempuan sudah memiliki sifat keibuan karena pada dasarnya mereka meniru sosok ibu. Berbagai macam cara yang bisa mendapatkan keterampilan dalam mengajar anak, beberapa perempuan mampu mencapai bangku pendidikan yang tinggi supaya bisa memberikan pendidikan untuk anaknya dengan benar. Seorang perempuan yang memiliki pendidikan yang luas tentunya mempunyai pemikiran dan cara pandang yang berbeda. Betul? Ya. Perempuan yang berpendidikan mempunyai tujuan utama, yaitu mampu memberikan pendidikan untuk sang anak. Bahkan ada pepatah berkata, anak yang cerdas lahir dari ibu yang cerdas. Hal tersebut sudah menjadi tolak ukur bahwa kecerdasan adalah sosok perempuan sangat berpengaruh pada keturunan yang akan dilahirkan. Para motivator hebat yang berbahagia, beberapa perempuan yang berpendidikan malah memilih untuk berdiam diri di rumah dan tidak melakukan pekerjaan untuk mendampingi anak dalam setiap waktu. Hal itu sudah menjadi pilihan perempuan yang memiliki rasa bahwasanya tanggung jawab dari pribadi atau Hayati sendiri adalah sebagai sang ibu. Seorang ibu yang mampu berpendidikan sebenarnya bukan perempuan yang ingin sukses dengan sendirinya. Namun, perempuan yang berpendidikan tinggi memiliki tujuan untuk memberikan apa? Memberikan masa depan yang cerah bagi sang anak. Bahkan, sebagai perempuan yang sudah menjadi ibu malah memilih untuk bekerja. Nah, makna bekerja dalam hal ini adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga atau yang sering disebut dengan wanita karir. Lalu, ada pertanyaan lagi. Terus tugas sang ibu adalah mencerdaskan, betul? Ya, saat berada di kandungan, sang ibu secara tidak langsung telah mengajarkan calon buah hatinya dalam aspek membangun kecerdasan. Makna mencerdaskan yang dimaksud adalah mengerjakan aspek-aspek kebaikan kepada sang anak. Strategi pembelajaran yang diberikan secara langsung oleh sang ibu adalah kasih sayang yang begitu lembut sehingga mampu dipahami oleh sang anak. Contohnya, selalu menemani sang anak ketika belajar. Bukan sekedar itu, tapi intuisi sang anak pada ibu akan lebih terasa. Lantas, bagaimana sosok seorang wanita karir dalam mencerdaskan sang anak? Mungkin contohnya seperti saya pribadi. Saya seorang wanita karir yang mana saya mempunyai seorang anak dan harus bekerja pula. Insting sosok ibu yang dimiliki seorang perempuan, hal itu membuat perempuan merasa sosok ibu yang baik untuk sang anak. Salah satunya memfasilitasi kelas kursus yang menjadi minat sang anak atau menemani sang anak saat belajar. Setelah pulang kerja, hal itu akan meningkatkan kecerdasan sang anak. Sekaligus kita mampu mengamati tumbuh dan perkembangan anak. Lalu, apa itu dewasa dan mendewasakan? Dalam hal ini, usia bukan tolak ukur dewasa. Bahkan, usia dalam pernikahan bukan menjadi tendensi orang itu sudah dewasa atau belum. Jika dilihat dari segi emosional, ketika laki-laki dan perempuan memiliki usia yang sama, maka akan terlihat lebih dewasa yang perempuan. Mengapa demikian? Karena cara pandang dan intuisi perempuan sebagai seorang ibu memiliki hati seperti sutra, hal inilah yang membuat perempuan dewasa. Perempuan memiliki kadar emosional yang begitu tinggi, tetapi perempuan juga memiliki kebesaran hati atau kesabaran yang tinggi sehingga emosinya mudah reda. Hal inilah yang menjadikan perempuan itu istimewa. Bahwasanya sebagai perempuan khususnya ibu adalah gambaran yang paling ideal untuk ditiru dari berbagai macam aspek. Sebagai laki-laki, pendapat bahwa seorang ibu wajib menjadi sosok yang harus dicintai dan dijaga. Hal yang paling penting adalah menghormati perempuan sama halnya kita memuliakan seorang ibu.
Sebagai penutup, dalam surat Maryam ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang artinya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Para hadirin rahimakumullah dan para motivator yang insya Allah Allah muliakan, demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurangnya dari saya pribadi dan lebihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.